perkataan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqfid lahuma dan seterusnya, maka di situ Allah katakan uffin, perkataan janganlah kalian mengucapkan atau mengatakan perkataan kepada kedua orang tua kita. Ironis ini Bapak semuanya. Sedih hari ini jika kita saksikan bersama. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan di masyarakat atau generasi kita di kampung hari ini senantiasa jauh dari perbuatan-perbuatan bahasa saya, perbuatan bejat, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana, di media massa, televisi, dipaparkan, informasikan kepada kita semuanya. Anak sampai durhaka kepada orang tuanya, memperkosa ibu kandungnya, membunuh ibu orang tua kandungnya, hanya untuk tidak memenuhi kepentingan di hidupnya. Hanya tidak memenuhi orang tua, tidak sanggup memenuhi keinginan hawa nafsunya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah berbuat baik kepada orang tua merupakan dua perintah yang selalu Allah sandingkan, sama seperti perintah-perintah kewajiban yang lain. Ketika Allah berfirman, Allah mengatakan, Allah perintahkan mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat, maka di situ Allah senantiasa sandingkan berbuat mengeluarkan zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat, sama kewajibannya. Orang yang melaksanakan sholat sementara ia enggan atau tidak mau mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbuatan atau berbuat baik kepada orang tua tadi Allah sandingkan. Setelah kita yakin, kita percaya bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah, maka Allah perlu kita imani. Setelah itu utusannya yaitu Rasulullah SAW sebagaimana syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata setelah Allah Rasul, maka yang ketiga orang yang patut kita sujud, orang yang patut kita mengucapkan terima kasih, berbakti kepada mereka adalah orang tua tercinta kita. Sampai-sampai ayatnya Allah sandingkan, Allah samakan, Allah sandingkan atau sejajarkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Setelah Allah mengatakan wahai manusia, ini bahasa saya. Wah, ini namanya bahasa tafsir boleh. Wahai manusia, beribadahlah, menyembahlah wahai kalian semuanya kepada Aku, kepada Allah, hanya kepada Rabb yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian mensekutukan Allah, menyekutukan Aku dengan yang lainnya. Setelah itu Allah perintahkan berbuat baiklah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana. Maka setelah kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukanlah kemudian atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita jika memang kita walaupun statusnya sudah orang tua, ketika orang tua masih ada di hadapan kita, mereka tua bersama kita, maka kewajiban bagi kita senantiasa menyantuni mereka, berbuat baik mereka. Sekiranya belasan tahun, puluhan tahun hari ini, mungkin saja kita banyak lisan kita yang menyakitkan orang tua kita, mungkin saja kasar perbuatan ucapan kita menyinggung perasaan mereka. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, mari senantiasa kita minta memohon maaf kepada kedua orang tua kita, sujud dan ruku dan sujud di hadapan mereka supaya ridho mereka, karena memang ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua. Kalau kita evaluasi kenapa kok hari ini kami hidup susah, bisa saja kita hidup susah karena memang orang tua tidak ridho atas kehidupan kita. Bisa saja hari ini kita memang senang karena kesenangan itu atas ridhonya Allah, berdasarkan atau datangnya dari ridho orang tua kita semuanya. Kalau memang hari ini orang tua kita sudah pergi meninggalkan kita, atau terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari senantiasa syariat atau perintah Rasulullah SAW, ketika kedua orang tua sudah meninggalkan kita semuanya, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah melanjutkan
atau sering dilakukan oleh kedua orang tua ibunda dan ayah anda kita ketika mereka masih kecil, mereka masih hidup, melanjutkan kebiasaan kebaikan. Ketika orang tua kita senantiasa berbuat tangan ringan atau ringan mereka memberikan sesuatu kepada tetangga, jiwa tetangga, maka hari ini kita lanjutkan kebaikan mereka. Mudah-mudahan kebaikan yang mereka lakukan dilanjutkan oleh anak cucunya, bisa mereka mendapatkan aliran pahalanya. Yang kedua, jika memang sudah kita lakukan, maka kita berbuat baik kepada saudara-saudara dekatnya. Ada wawa kita, ada bule kita, pak ade kita. Mari senantiasa kita berbuat baik kepada saudara kandungnya, seolah-olah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jika yang kedua ini tidak ada atau sudah kita lakukan, yang ketiga adalah kita berbuat baik kepada teman, kerabat, orang tua tercinta kita. 3 poin penting yang harus kita lakukan agar kita senantiasa jalin hubungan baik walaupun orang tua tidak berada atau sudah tidak bisa dihadapkan bersama kita di dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama. Poin yang kedua, bulan suci Ramadan. Pada kesempatan bulan suci Ramadan ini, mari senantiasa kita memaksimalkan kesempatan ini. Hari ini sudah masuk ke 10, sudah kita lewati 10 hari yang pertama dan sudah memasuki malam yang ke-11 atau 10 hari yang kedua. Bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Jika orang yang tidak beriman menganggap bulan Ramadan datang begitu saja dan pergi begitu saja tanpa bermakna dalam hidup dan kehidupan kita, minimal 3 gelar yang wajib kita kejar, yang wajib kita inginkan, yang wajib kita rindukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sarjana anak-anak kita sekolah, ketika disudahkan maka mereka mendapatkan bahagia, mendapatkan gelar. Yang gelar itu hanya datangnya diberikan oleh rektor atau oleh ketua perguruan tinggi. Pak, bahagia gak Bu? Bahagia gak Bu? Bahagia. 4 tahun perjuangan susah payah orang tua menyekolahkan anaknya 4 tahun kemudian disudahkan, dan memang diberikan, saya memanggil, umat memanggil, masyarakat memanggil saudara Abdul Qadir Munir SOC SPD. Nama saya itu nama saya. Kalau saya kedua dan ini merupakan tahadus kelima. Rasa syukur saya bangga kepada, terima kasih kepada orang tua dan bersyukur kepada Allah ada gelar sarjana dakwah, ada gelar lagi sarjana pendidikan, ada gelar S2 dakwah, sekarang sedang melanjutkan S2 pendidikan di UIN Sumatera Utara. Gelar yang datangnya dari manusia saja bangga karena memang atas kehendak Allah dan perjuangan orang tua. Susah payah orang tua menyekolahkan anaknya merupakan sebuah kebanggaan di hadapan Allah dan sebuah rasa syukur kita, bentuk kesyukuran kita untuk mengaplikasikan ilmunya di hadapan orang tua, minimal untuk diri, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Ramadan memberikan 3 gelar kepada kita semuanya. Yang pertama 100 Quran surat Al-Baqarah 183 di penghujung dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Nanti lihat, silakan buka Al-Qurannya dari 83 sampai 87 ada gelar, 3 gelar. Yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, dan yang ketiga la'allakum yarshudun. 3 gelar ini kalau kita maksimal dalam menjalankan ibadah saum bulan suci ini, mudah-mudahan senantiasa gelar ini yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita semuanya. Amin Allahumma amin. Poin yang ketiga, nanti kalau panjang-panjang harus lama. Poin yang ketiga yaitu, ini poin yang paling penting, mempersiapkan generasi kita sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering dilantunkan oleh para imam, para khatib, para ibu bapak semuanya kepada anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada apa Bu? Artinya jangan-jangan doa imam sudah 60 tahun doa tidak apa-apa juga. Doa ini doa diperuntukkan untuk istri. Ya Allah, karuniakanlah kami istri yang baik dan karuniakanlah kepada kami anak-anak yang memiliki 2 karakter, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini ibu bapak semuanya saya sering rasakan tidak akan berguna
kita tidak ikuti dengan usaha kita, itu usaha kita. Betul nggak Bu? Kita cuma doa aja. Lain kalaupun fayakun Allah takdirkan toh seorang anak dari keluarga yang memang tidak sholat, atau seorang anak yang lahir dari ibunda yang memang dia tidak Islam, tapi memang ditakdirkan Allah dia bisa paham akan Islam, itu lain urusannya. Tapi kalau hakikatnya setelah kita berdoa, maka wajib bagi kita untuk bisa mempersiapkan, merencanakan anak saya 9 bulan 10 hari saya sudah bersama istri saya, suami saya, melahirkan mereka di dunia. Setelah itu saya harus kemanakan, bawa anak ini kemana? Apakah anak ini cuma hanya pintar mencari rezeki, menumpuk harta, mendapatkan jabatan ketika ia besar? Atau kita harus rencanakan, sementara ayat Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk tafaqahu fiddin. Yang paling perlu, yang paling utama kita pelajari, bukan tidak boleh pelajaran umum, tapi yang Allah katakan dalam surat At-Taubah, tafaqahu fiddin, belajarlah kalian, berilah fondasi kepada anak-anak kalian, kepada generasi kita semuanya, yaitu pelajaran agama. Oleh sebab itu mari senantiasa di kampung ini, di Pematang Cenah ini ada madrasah. Ayo kita dukung mereka, kita kerjasama dengan madrasah Al-Huda punya Pak Harun, Pak Taufik. Ayo kita dukung, kita kerjasama, kita saling evaluasi. Jika memang belum maksimal dalam mencetak anak, cetak generasi, cetak alumni, ayo kita memberikan saran terbaik. Kita dukung mereka, lembaga pendidikan yang ada, pondok pesantren yang ada di manapun berada. Alhamdulillah diangkat tumbuh subur pondok pesantren, baik pondok pesantren modern, pondok pesantren salafiyah, pondok pesantren yang paling mewah di Sumatera Utara adanya di Kabupaten Langkat sekarang, Nur Ar-Rabiah. Dimanapun berada, ayo kita masukkan anak mereka di madrasah, kita masukkan anak kita di sekolah-sekolah agama, sehingga mereka punya modal, mereka punya fondasi yang kuat, dan harapan kita mereka bisa menjadi pengganti para imam masjid, pengganti para ustaz-ustaz, para khotib-khotib di masjid-masjid di mana kita hidup dalam keseharian kita semuanya. Karena memang kalau kita tidak rencanakan hari ini, maka ironis, kalaupun 10 tahun yang sudah berlalu dan hasilnya hari ini banyak generasi kita yang justru tergelimang dengan kemaksiatan. Orang ajar mereka nongkrong di pinggir jalan, orang ajar justru mereka berpacaran berduaan. Salahkan siapa? Salahkan kita yang memang kurang matang dalam merencanakan, dalam memerintahkan, dalam menyekolahkan mereka, sehingga mereka hari ini jauh dari Al-Quran. Ayo kita rencanakan hari ini, kita kerjasama hari ini, supaya 5-10 tahun yang akan datang, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, anak kita yang jadi nanti menghafal Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menyampaikan risalah Allah, anak dan cucu kita yang akan menyampaikan. Namun wajib kita sekolahkan mereka di pondok pesantren, di madrasah, dimanapun berada. Hadir di sini saya sebagai ketua yayasan menawarkan kepada ibu bapak semuanya, bukan promosi dan klaim, saya selalu sampaikan peluang-peluang ini. Alhamdulillah pondok pesantren Al-Fatah kurang lebih di seluruh Indonesia ada 37 cabang. 37 cabang. Jika anak yang amat dari pondok pesantren Al-Fatah punya kelebihan, kalau menghafal Quran minimal 5 juz dan mau keluar sekolah atau beasiswa ke luar negeri, ada 13 universitas di Timur Tengah. Dari 13 itu ada di 9 negara di Timur Tengah. Ada Sudan, ada Yaman, ada Turki, ada Saudi, ada Madinah, ada Gaza, Palestina, dan di tempat-tempat lain ada 9 negara Timur Tengah dan 13 universitas. Dan itu mulai gratis dari S1, S2, S3 plus hajinya haji gratis. Alhamdulillah pimpinan pondok yang di brosur itu yang baru saya akan diangkat menggantikan saya sebelumnya. Saya naik ke yayasan yang alumni atau anak baru lulus dan sudah beliau lulus S1-nya gratis, terus hajinya gratis. Ibu bapak semuanya kalau ada yang sedang daftar haji, saya pengurus yayasannya belum haji, saya baru daftar kemarin 2018. Saya daftar di daerah saya 5 tahun masa tunggunya. Di Kabupaten Langkat daftar haji 14 tahun yang akan datang. Betul Bu? Betul. Untuk anak kita ke depannya mereka bisa dapat beasiswa
dan memang bonus haji plus haji gratis tanpa sepeser pun dibayar. Malah ketika mereka haji dibayar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun kemarin, tahun ini karena tahun 2019 mereka keluar setelah haji, mereka dikasih dari dana kurang lebih 85 juta. Subhanallah. Ini peluang beasiswa bagi kita. Siapapun orangnya, kalaupun dari kampung halaman ini tidak ada orang yang mungkin alumni, boleh kan Ustaz? Boleh. Oh, ada anak saya, ponakan saya menghafal Quran, hafalnya baru 12, 10, 20, 30 juz, bisa nggak Ustaz? Silakan datang setelah lahir ke Al-Fatah. Kalau memang bisa kita kerjasama, kita rekomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Sekali lagi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri di Al-Fatah ada 2 perguruan tinggi, ada di Lampung 1, ada di Bogor, Cilengsi 1, dan perguruan tinggi yang lainnya punya kerjasama untuk bisa generasi kita di kampung halaman ini maupun generasi langkat khususnya bisa mendapatkan beasiswa perkuliahan. Dan memang khusus di pondok pesantren hari ini, jika anak-anak yatim piatu, bahwa Pak Imam bisa menjadi fasilitasi kami. Ada anak yatim piatu bisa berikan laptop. Ini untuk anak yatim piatu, insyaallah kita akan bantu untuk bisa mereka menikmati pendidikan di pondok pesantren tingkat sanawiyah, alia, dan bisa sampai perguruan tinggi. Ibu bapak semuanya yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sampaikan, mari senantiasa kita jadikan pribadi kita pribadi yang Islami. Mari kita jadikan kita sebagai suami. Ayo, suami yang bisa menjadi panutan untuk istri dan anak. Kalau kita status menjadi istri, ayo kita jadikan istri yang soleha, yang bisa memberikan contoh terbaik teladan untuk anak dan suami-suami kita. Ketika pribadi kita sudah Islami, taat dan patuh akan perintah Allah, mari kita mengajak anak istri kita supaya terdapat dalam satu keluarga itu menjadi keluarga yang Islami pula. Setelah satu keluarga yang Islami, tanggung jawab kita bahwa balighu anni walau ayat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, ajak keluarga-keluarga yang lain, jiran tetangga yang lain agar bisa memakmurkan masjid ini. Insya Allah kalau berkumpul di satu kampung ini, Pematang Jalan atau apa namanya? Palu Pusat, terkumpul di Palu Pusat ini masyarakat yang Islami, maka janji Allah, walau anna ahlal qura, sekiranya satu kampung itu kampung yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kampung itu kampung yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah fatahna alaihi barakatin, Allah akan turunkan keberkahan hidup baik dari langit maupun tumbuh subur dari bumi. Mudah-mudahan ke depannya 5-10 tahun yang akan datang, kampung halaman kita ini kampung yang Islami. Amin, Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan li'afini ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana zidni bil ba'sa'i fi ikhwanikum fid din wa khususan fi jama'ah masjid hadha la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fi bilad Indonesia
أفغانستان وفي بلاد الروهينيا وفي بلاد الأويغور وفي بلاد أفغانستان وفي بلاد فلسطين ومسجد الأقصى خاصة. اللهم اسجد أنك على كفار أمريكا ويهود إسرائيل وشركائهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وثبت صدرهم وفرق جمعهم. ربنا